Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Puri. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya tematik ya. Kali ini kita agak ngebut lagi ya, agak cepet karena melihat jadwalnya sekarang sudah bulan November. Sebentar lagi kalian sudah tes ya, tesnya seperti apa? Lah nanti ditunggu. Ada juga gelar hafid, ada juga gelar prestasi, tetap ada gelar prestasi ya, ada, tapi nanti gelar prestasinya seperti apa? Gelar prestasinya online. Loh, seperti apa? Nanti ditunggu infonya ya. Jadi itu yuk kita lanjutkan tematiknya, kita agak cepet ya, ngebut ya. Kita sudah sampai di halaman 70 yuk, masih di tema 3. Ayo cepet ya. Di tema 3 kita sudah sampai di halaman 70. Halaman 70. Pembelajaran 2. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda kemarin padat, cair, dan gas ya, ada 3. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan volume atau ruang ya. Cirinya ada 2, memiliki massa, kemudian memiliki ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Bola basket dan bola plastik. Bola basket, satu bola plastik ya. Ini yang plastik, yang murah ya, bukan yang dipompa, tapi ini yang bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Bu guru, anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga beda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Ya, massa itu berat ya. Kalau bingung massa itu apa Pak? Massa itu ya berat sih, nggak apa-apa. Nah ini lebih berat yang mana ini kira-kira? Bola basket ya, yang dari karet dipompa, atau ini bola plastik yang murah yang 5.000 itu dibeli di warung Pak Somad, tinggal rumahmu itu 5.000. Ini bola plastik, bukan bola yang dipompa ya. Berat mana kira-kira? Berat bola basket, jadi timbangannya turun ke bola basket, ini lebih berat. Sitinya jawab, massa Bu. Apakah massa itu Bu? Massa itu apa ya? Bu gurunya jawab, yuk lakukan percobaan bersama, letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Udin, bola basket lebih berat Bu. Benar Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Nah, bisa digarisbawahi, penting ini. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Ini digarisbawahi. Banyaknya, nah itu adalah massa. Artinya semakin banyak, semakin padat, semakin gede, semakin semakin padat itu pasti lebih berat. Ya, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini ya, timbangan. Ini gram, ini timbangan, bisa timbangan buah, timbangan masak ya, buat masak roti. Ini timbangan emas. Timbangan. Ya itu untuk mengukur berat. Balik yuk. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Lingkari pernyataan yang benar. Oh, ada gambarnya, ada pernyataannya. Ada gambarnya, ada pernyataannya. Yang A, balok Y mempunyai massa yang lebih besar daripada blok H. Y lebih besar massanya daripada H. Betul atau salah?
Y lebih besar masanya, ukurannya lebih besar, penyusunnya lebih banyak, sehingga timbangannya turun. Y lebih besar daripada H. Betul? Betul. Untuk itu yang A kalian lingkari. Yang dilingkari cukup ininya saja, wes. A-nya saja dilingkari. Lingkari pernyataan yang benar. Suruh lingkari tok, udah sini aja ya yang dilingkari. Yang B kita lihat, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong ya. Yang satunya ada isinya, ini ada isinya, yang satunya kosong. Jadi yang isi lebih berat, benar atau salah? Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih besar, yang ada isinya lebih berat, betul atau salah? Betul juga, berarti yang B juga dilingkari. Ini betul semua nih. C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B lebih besar daripada botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih dari A. Kita lihat yang B itu penuh ya, ini penuh. Botol B-nya penuh ini. Botol B-nya penuh, botol A-nya tidak penuh. Lebih berat yang B. Betul atau salah? Betul juga. Dilingkari lagi. Yang D, bola yang kempes memiliki massa yang lebih besar daripada bola yang tidak kempes. Bola yang kempes itu lebih berat daripada yang ada isinya. Salah, ternyata lebih berat yang ada isinya, ada anginnya ya. Berarti yang D tidak dilingkari. Disilang enggak usah, udah ditinggal ya. Yang E, 6 apel mempunyai massa yang lebih besar dengan 1 semangka. 6 apel lebih berat daripada 1 semangka. Gambarnya ternyata menunjukkan sama, ini beratnya sama, seimbang ya. Apel lebih berat, oh enggak ya. Kalau apel lebih berat berarti apelnya turun gini. Tapi karena ini gambarnya adalah sama, berarti pernyataannya juga salah, nggak usah dilingkari. Tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Nah, silakan ini kalian baca. Perbedaan massa dengan berat. Lebih detail lagi nanti akan kalian pelajari di SMP ya. Pelajaran fisika itu urusannya ini, ngurusi ini massa dan berat. Silahkan kalian pelajari di sini ya. Kalian baca-baca boleh yang ini. Ini untuk penambahan pengetahuan saja. Kita lanjut halaman 74. Selain massa, benda memiliki volume. Nah, volume tadi massa, sekarang volume. Volume itu apa? Volume itu adalah isinya ya. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Di garis bawahi. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu namanya adalah volume. Ukuran ruangnya ya, ukuran yang bisa diisi. Isinya itu adalah volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang lebih kecil. Benda yang lebih besar memiliki volume yang besar. Bisa dibilang ukuran juga bisa, isi juga bisa ya. Volume seperti ini, A dan B, ada akuarium A dan akuarium B. Jelas, gambarnya jelas ya. Volumenya yang lebih besar adalah akuarium A, ukurannya lebih besar, muat airnya juga lebih besar. Nah, itu berarti volumenya lebih besar kalau diisi ya, apalagi airnya ini penuh, ini juga penuh. Kalau ini airnya setengah, yang sini penuh, lah beda lagi ya. Tapi kalau ini volumenya berarti lebih besar yang ini. Semakin besar bendanya berarti semakin besar volumenya, semakin berat juga biasanya ya. Tergantung bahannya juga. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B, jelas. Yo, ini coba percobaan bisa kalian lakukan di rumah atau enggak kita lihat dulu yo. Yang A,
Isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, tadinya airnya segini dong. Ini gelasnya sama ini loh. Ini gelasnya sama ceritanya. Tadinya diisi air segini, terus dimasukkan balok ke dalamnya apa ini? Kaleng susu kecil. Plung, lah airnya ternyata naik. Ya karena keisi volumenya ya, keisi dengan volume ini tabung yang ada di dalam. Tadinya airnya segini naik jadi segini karena dimasuki benda. Yang C, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Boleh kalian tulis di sini. Sebelum, setelah, cokot semut. Setelah dimasukkan benda, permukaan air menjadi lebih tinggi. Setelah dimasukkan benda, permukaan air menjadi lebih tinggi. Boleh kalian isi seperti itu. Sama ya, bawah juga sama ya. Tadinya 300 mili, 300 ini ditambah 300 lagi, 300 mm, kemudian ditambahkan hingga 600 mm. Berarti kan volume. Nah, tadinya 300, diisi 300 lagi jadi 600. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Yo sama ya. Setelah ditambah air, permukaan menjadi lebih tinggi. Boleh kalian isi seperti itu. Setelah ditambah air, permukaan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah gas. Oh, ini padat, cair, sekarang benda gas. Kelembungan ya, balon. Ini balon yang belum ditiup, ini sudah ditiup. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu ya. Balon yang sudah ditiup memiliki massa yang lebih besar. Boleh. Oh, volume ini ya. Balon yang sudah ditiup memiliki volume yang lebih besar. Balon yang sudah ditiup memiliki volume yang lebih besar. Bentuknya lebih besar, isinya juga lebih banyak. Nah, ini adalah yang kamu pelajari hari ini. Kamu bisa ngisi ini, berarti lulus sudah bisa materi hari ini. Kamu ngisi ini. Yo, benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Boleh. Benda tidak hidup juga boleh. Benda di sekitar kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Massa dan volume itu adalah ciri-ciri suatu benda. Lalu kalian isi itu. Nah, sudah, langsung lanjut halaman 81. Langsung pembelajaran 3 kita sudah akan belajar mengenai benda padat ya, masih benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu ya, hampir semuanya di sekitarmu yang kelihatan bisa dipegang itu adalah benda padat. Di sekitarmu, di kamarmu, di rumahmu banyak sekali ya. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Nah, kenapa kok bisa diarani benda padat? Ini penghapus, spidol, meja, kursi, papan tulis, kacamata, termasuk baju, ya, terus sapu, pintu, semuanya adalah padat. Kenapa digolongkan menjadi benda padat? Kenapa ini bukan benda cair? Nah, ciri-cirinya apa benda padat itu kita pelajari sekarang ya. Mengetahui sifat benda padat. Balik. Di sini ada percobaan sebenarnya, tapi langsung kita isi aja ya. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Langsung disuruh mencari benda padat.
Ya, berarti kan kalian sudah tahu benda padat seperti apa. Iya, ini kan sudah tahu sebenarnya ya. Semua yang ada di sekitarmu, buku, tas, meja, kursi, kasur, lemari, di kamarmu, HP juga termasuk benda padat. Nah itu disuruh ngumpul ke. Terus langkah-langkah percobaan, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember. Ember kosong tapi ya. Ingat ember kosong, jangan ada airnya. Kemudian ke dalam gelas, yang terakhir ke dalam kantong plastik. Dipindah-pindah tok, pindah-pindah benda ke tempat yang berbeda. Intinya percobaannya seperti itu. Ini tak taruh di atas meja, tak taruh di atas sini. Intinya adalah pindah benda tok. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Contohnya adalah pensil. Pensil setelah dipindah-pindah, ternyata kita lihat bentuknya berubah sesuai tempat. Apakah pensilnya kalau ditaruh di meja lebih panjang? Ternyata tidak. Taruh di dalam ember jadi kecil? Tidak juga, berarti disilang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Betul ya. Pensil mau di dalam ember, di dalam gelas, di dalam kantong plastik, bentuknya sama. Kemudian dapat digenggam, dapat dipegang, dapat digenggam, dapat dipindah-pindah, dapat disentuh. Bisa? Bisa. Tidak dapat digenggam ya. Pensilnya tidak dapat digenggam ini. Woi, silang. Woi, tidak dapat digenggam. Ya, bisa ya, berarti disilang. Nah, benda yang lain seperti apa? Yo, sama semua, berarti sama semua. Berarti isinya yang silang semua ya. Semuanya sama, silang semua, centang semua, centang semua, silang semua. Tinggal kalian isi di sini ya. Ini pensil. Kalian nemu apa tadi? Nemu HP, Pak? Nemu mainan robot, mainan dinosaurus, apapun benda ya, benda padat ya. Ingat yang padat ya, yang padat. Ya, semua benda padat seperti itu. Bentuknya berubah sesuai tempat? Enggak ya. Mau dipindah-pindah tetap bentuknya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Betul. Dapat digenggam? Bisa. Tidak dapat digenggam? Silang ya. Tinggal kalian ngisi ininya ya. Kalian lihat sendiri contoh benda-benda padat yang ada di sekitar kalian. Sininya sama semua. Nah, setelah kamu melakukan percobaan, hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat. Yo, tinggal dicontoh yang atasnya tadi. Ini yang kayak centang-centang itu, yang centang ini toh ada 2 toh. Kalian tinggal nulis ini dan ini. Sifatnya apa yang pertama? Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Kalian tulis di sini. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua apa ini tadi yang dicentang? Dapat digenggam, Pak. Yuk, kalian tulis di sini. Dapat digenggam 2 ya. Itu adalah sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya tetap. Bentuknya tetap. Yang kedua adalah dapat digenggam atau menempati ruang ya. Nanti selanjutnya akan kalian pelajari. Intinya benda padat itu mungkin dicemplung ke air, masuk ke kemanapun ya bentuknya kan seperti ini, kecuali terdapat reaksi kimia yang lain, misal dibakar, dipanaskan, didinginkan, itu bisa berubah bentuk ya. Tapi kalau cuma dipindah-pindah tok ya sudah, bentuknya akan tetap sama. Itu adalah benda padat. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya sama ya, dicentang. Ya sama, dicentang. Yo, ini selanjutnya ada soal matematika yo. Waduh, kilo. Bisa ya, kilometer, kilo ke meter, meter ke senti. Ingat kalau kilo ke meter itu adalah 3 jaraknya. Kalau meter ke senti itu jaraknya 2. Itu yang perlu kalian ingat. Ini ada contoh soal. Yo, halaman 84. Tak badike caranya. Tetap kalian hitung sendiri ya. Nomor 1 coba tak bacakan. Udi dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter.
Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Benny baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Jaraknya lombanya adalah 350 meter. Ini KB 350 ini bagiannya segini. Terus si Udin sudah selesai dari sini ke sini ya, lombanya ke sini ya, sana ya lombanya ya. Si Udin sudah selesai, si Benny baru sampai sini, baru sampai 200 meter, baru sampai 200 meter si Udin, si Benny. Lah pertanyaannya berapa sisanya ini segini, berapa yang sisanya yang belum ditempuh? Ya, sisanya berapa? Ini segini 350, sudah sampai 200. Berarti kurang berapa? Berarti kalau itu mengukur selisih adalah dengan dikurangi ya yang besar, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berarti 350 dikurangi 200. 350 dikurangi 200. Nah, nanti kalian ceritakan di sini. Jadi, karena ini soal cerita, berarti jawabnya dengan cerita. Jadi, jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir adalah titik-titik meter ya, kalian kerjakan. Nomor 2, jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Perbedaan sama ya. Perbedaan selisih itu berarti ngitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil karena mengukur selisih. Susuk ya, kalau jajan itu susuk. Yang besar adalah Siti 4.740 dikurangi 2.500. 4.740 dikurangi 2.500 dikurangi. Dan nanti kalian ceritakan sendiri. Selisih jarak rumah Siti dan Edo ke sekolah adalah titik-titik meter. Ya, kalian ceritakan. Nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Udin menuntun sama ini. Sudah tahu bos ya. Jaraknya 3 kilo. Ya, 1, 2, 3. Kelihatan ya. 1, 2, 3 kilo. Jaraknya 3 kilo. Baru dapat 2 kilo, baru sampai sini. Dan ini bocor. Nah, sisanya berapa ini? Berapa kilo sisanya? Sisanya berapa kilo? Jadi tinggal 1. Ya berarti gimana? 2 kurangi 1, gampangnya pol. 2 kurangi 1. Ya, soal cerita ini. Ingat dijawab juga dengan cerita. Jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda adalah titik-titik kilometer. 2 dikurangi 1 ya. Nomor 4, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 kilo. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa sisa? Nah, ini. Kalau tadi gampang-gampang toh, sekarang kita harus mengukur karena jawabannya adalah kilometer, berarti kita ubah dulu 50.000 meter. 50.000 meter ini kita ubah ke kilo dulu. Ya, dari meter ke kilo naiknya 3. Dari meter ke kilo itu naiknya 3. Naik nolnya glundung, berarti nolnya hilang 3. 1, 2, 3. Berapa ini tinggal 50 kilo. Itu adalah jarak yang sudah ditempuh, padahal jarak semuanya yang harus ditempuh adalah 130. Berarti jarak yang belum ditempuh adalah tinggal dikurangi ya. Kalian tulis di nomor 4 ini, nanti kalian ceritakan
Sisa jarak yang harus ditempuh adalah titik-titik kilo. Ingat, ini sudah jadi kilometer. Ya, tinggal dikurangi. Nomor 5 yang terakhir. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Oh, dari rumah ke sekolah. Jarak dari rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. 3 kali. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapa jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Kalau dari rumah ke pasar toh itu 100. Nah, tahu dari rumah sampai ke sekolah itu 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Berarti tinggal dikalikan 100 kali 3. 100 kali 3. Nanti kalian ceritakan ya. Jarak yang harus ditempuh Siti ke sekolah adalah ini berapa meter? 300 meter. Gampang ya. Soal cerita itu kadang itu gampang sebenarnya, cuma yang susah adalah memahaminya ya. Tadi Pak Hafiz sudah membantu untuk memahaminya, sudah kalian tulis di sini, jadi bisa kalian jawab dengan baik. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kalian sudah belajar tentang benda padat, kan juga harus mengukur beberapa jarak di sini. Jangan lupa untuk kalian isi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.